Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik selanjutnya yang subbab ke-15 yaitu PNP transistor atau transistor PNP. Nah, selama ini kan yang kita gunakan transistornya tipenya NPN. Sekarang pasangannya yaitu PNP. Oke, seperti apa analisanya? Kita lihat di sini. Saya ganti dulu. Oke. PNP transistor, langsung saja. The analysis thus far has been limited totally to NPN transistor to ensure that the initial analysis of the basic configuration was as clear as possible and uncomplicated by switching between types of transistor. Jadi, analisa sampai saat ini itu hanya terfokus pada transistor tipe NPN ya. Terfokus pada transistor tipe NPN. Nah, tujuannya apa? Sampai saat ini kita masih sampai di titik ini kita masih menggunakan transistor NPN. Tujuannya to ensure that the initial analysis of the basic configuration was as clear as possible. Untuk menjamin, untuk memastikan bahwasanya analisa awal dari rangkaian transistor yang dasar atau dari konfigurasi-konfigurasi transistor yang dasar, mulai fixed bias sampai yang kita bahas terakhir tadi, mungkin fixed bias yang saya sebutkan, fixed bias, emitter bias, voltage divider, emitter follower, collector feedback, sampai yang common base, mungkin ada variasi-variasi yang lain. Itu analisa semuanya itu biar Anda benar-benar paham dulu. Jadi analisa rangkaian atau konfigurasi transistor yang dasar itu kenapa menggunakan NPN itu untuk menjamin atau untuk memastikan bahwasannya Anda paham dulu yang NPN, seperti apa cara kerjanya. And uncomplicated by switching between types of transistor, dan tidak disibukkan atau tidak dipersulit dengan berpindah-pindah dari tipe transistor NPN, pindah ke transistor PNP, NPN, PNP lagi, jadi seperti itu. Biar tidak bingung Anda. Oh, kok yang ini umpamanya emitter bias, rumus emitter bias yang NPN rumusnya seperti ini, yang PNP seperti ini. Nah, biar tidak bingung. Cukup satu dulu NPN, nah, baru NPN paham, nanti baru akan membahas PNP. Seperti itu. Jadi satu-satu lah, satu-satu. Yang NPN semua dulu dibahas, baru sekarang PNP. Nah, di sini selanjutnya fortunately the analysis of PNP transistor follows the same pattern established for NPN transistor. Jadi untungnya untuk step by step ya, untuk urutan analisa dari transistor PNP ini memiliki step by step atau urutan analisa yang sama dengan transistor NPN. Jadi seperti itu. Cari IB dulu, terus cari IC, terus cari VCE. Itu step by stepnya sama. Step by stepnya sama atau urutan analisanya sama dengan NPN. Jadi seperti itu. Contohnya di sini the level of IB is first determined, followed by the application of the appropriate transistor relationship to determine the list of unknown quantities. Jadi pertama cari IB-nya, terus diikuti dengan mencari parameter-parameter yang lain yang belum diketahui berdasarkan persamaan-persamaan dasar seperti itu. Mungkin IC sama dengan beta kali IB, terus VCE. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin VE, mungkin IE, jadi seperti itu. Tapi yang perlu diketahui yang pertama untuk analisa transistor, baik NPN ataupun PNP, pertama itu urutannya yang ditentukan adalah IB. Selanjutnya akan mengalir mengikuti urutan-urutan yang ada di NPN untuk transistor PNP ini ya analisanya. In fact, the only difference between the resulting equation for a network in which
an NPN transistor has been replaced by PNP transistor is the sign associated with particular quantities. Jadi dalam prakteknya, kenyataannya nanti eh, perbedaannya hanya persamaan, terletak pada persamaan untuk PNP ya. Jadi kita awalnya punya transistor NPN, contohnya di sini yang sebelah kanan emitter bias, emitter stabilize atau emitter bias. Jadi awalnya transistor ini NPN, kita ganti PNP. Jadi sekarang kita ganti dengan PNP. Jadi perbedaannya apa? Persamaan yang dihasilkan atau rumus yang dihasilkan. Biasanya kita menyebutnya lebih familiar dengan equation, di sini adalah rumus, anggap saja rumus. Jadi perbedaannya terletak pada rumusnya nanti. Bedanya di mana? Bedanya hanya sedikit di situ biasanya. Bedanya hanya sedikit. Dari formatnya itu sama, bahkan hampir sama. Jadi bedanya itu cuma di beberapa atau salah satu parameter saja. Bedanya di polaritasnya. Mungkin kalau tegangan awalnya plus jadi minus. Itu satu atau beberapa saja. Mungkin satu saja yang berbeda, awalnya VCC untuk NPN. Mungkin pada saat PNP minus VCC. Nah, anggap saja di sini karena supply-nya di sini minus ya. Jadi seperti itu. Mungkin awalnya di transistor NPN di situ ada VCC minus VBE. Nah, jadi seperti itu. Untuk PNP mungkin jadi VCC plus VBE. Anggap saja contohnya seperti itu. Jadi itu contoh saja ya. Awalnya positif, pada saat kita menganalisa menggunakan NPN, dan menjadi negatif variabel tersebut pada saat kita menggunakan PNP transistornya. Jadi intinya di situ saja. Dari format rumus, saya bilang rumus atau persamaan, itu hampir sama, bahkan sama persis. Cuma beda di polaritas salah satu variabel atau beberapa variabel yang ada di situ. Jadi tidak banyak perbedaan, tidak secara total berbeda semuanya, rumusnya berbeda, cara menyelesaikannya berbeda, tidak. Justru minim perbedaan, minim sekali perbedaan, tetapi di situ juga Anda harus teliti. Walaupun minim perbedaan, tapi di situ juga Anda harus teliti. Jadi seperti itu. Perbedaannya cuma sedikit. Selanjutnya, as noted in figure 4.85, the double subscript notation continues as normally defined. Jadi contoh ini ya. Pada gambar 4.85, jadi notasi atau simbol yang menggunakan double subscript seperti VBE, VBE ya, atau VCE itu sama, penulisannya sama seperti sebelumnya, tidak berubah menjadi VEB atau VEC, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Jadi tetap VBE ya tetap VBE, VCE ya tetap VCE, sama seperti sebelumnya. The current direction, however, have been reversed to reflect the actual conduction direction. Jadi arah arusnya sekarang itu berlawanan dengan sebelumnya pada NPN. Nah, pada PNP, pada transistor PNP, biar jelas PNP, arah arusnya itu berangkat dari emitor, masuk awal arusnya itu dari emitor. Ya, dari emitor. Nah, untuk sebagai catatan, untuk transistor PNP, arus masuk dari kaki E.
Untuk NPN arus masuk dari kaki kolektor. Ini bedanya. Jadi arusnya akan berlawanan dengan NPN. PNP arah arusnya berlawanan. Berlawanan. Ini berlawanan. Jadi seperti itu. Arah arusnya berlawanan. Berbeda. Karena untuk menunjukkan arah arus sebenarnya ya. Jalannya arus sebenarnya. Jadi IE ini jalan ke kaki emitor. Seperti halnya panah yang ditunjukkan pada kaki emitor ini. Panahnya masuk kalau PNP ya. Sesuai dengan arah panah ini. Panahnya masuk untuk transistor PNP. Terus keluar ke basis menjadi IB, keluar ke kolektor menjadi IC. Jadi seperti itu. Oke. Using the defined polarities of figure 4.85. Menggunakan polaritas yang ditentukan pada gambar 4.85, Anda lihat VBE sama seperti biasanya, VBE di basisnya positif, di emitornya negatif, VCE begitu juga di kolektornya positif, di emitornya negatif. Saya kasih nama ini kaki-kakinya emitor, basis, kolektor. Jadi seperti itu. Nah, both VBE and VCE will be negative quantities. Baik VBE ataupun VCE menjadi variabel yang negatif, menjadi variabel yang nilainya negatif. Applying Kirchhoff voltage law to the base emitter loop result in following equation for the network of figure 4.85. Jadi kita gunakan KVL ya, sigma V sama dengan 0 pada loop input atau loop basis emitornya akan menghasilkan persamaan di bawah ini. Kalau kita gambar, semoga saja cukup di sini. Kalau kita gambar, kira-kira di mana ya? Oke, di sini aja. Semoga saja cukup kecil gambarnya. VCC, kita lihat ya, VCC di situ nilainya negatif. Kita gunakan penggambaran seperti biasanya ya, di mana nilai VCC, karena nilai VCC negatif, maka yang positifnya terhubung dengan ground. Ground ini. Nanti bakalnya ground. Nah, ini ground. Terus di situ ada RB, saya gambarkan seperti biasanya. Di sini RB ya. Terus di sini ada transistornya. Nah, panahnya masuk bukan keluar ini. Nah, di sini RE. Nah, di sini RE. Oke, gambarnya jelek. Oke. VCC, di sini RB, RE, ini VBE ya. VBE-nya positif negatifnya saya ikutkan. Oke, IE, ini IE. Terus positif negatifnya plus minus. Terus RB arusnya keluar dari basis menuju RB, di sini positif negatifnya. Oke. Kalau kita pakai sigma V sama dengan 0, rumus sigma V sama dengan 0, pakai merah aja nggak apa-apa. Sigma V sama dengan 0 pakai KVL, maka kita putar berlawanan boleh atau searah dengan jarum jam juga boleh. Ya, berlawanan boleh atau searah dengan jarum jam juga boleh. Ujung-ujungnya sama. Kalau melihat ini, melihat yang ada di sini, sepertinya dia berlawanan dengan jarum jam. Kita ikuti saja. Oke, dia berlawanan dengan jarum jam. Arah arusnya dibuat berlawanan dengan jarum jam. Oke, di sini ketemu minus VCC dulu, minus VCC. Terus diputar ketemu RE ini ya. Jadi positif karena ketemu positifnya dulu, plus IE RE. Oke. Selanjutnya VBE. Nah, VBE ingat positif negatifnya di sini. Positifnya pada kaki basis. Ketemu negatifnya berarti minus VBE.
Nah, ini saya lanjutkan di bawah. Untuk IBRB-nya ketemu positif, plus IBRB sama dengan 0. IBRB-nya positif, IERE-nya positif, VCC dan VBE-nya negatif. Jadi sama persis dengan persamaan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ini penurunan rumusnya ya, ini untuk rangkaian yang emitter bias PNP. EB yang PNP. Kita lanjutkan. Dari persamaan di atas tadi, nah, kita ganti apa itu IE-nya dengan persamaan standar seperti biasanya. IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Standar kan ya, beta plus 1 kali IB standar. Kita tulis ulang tadi persamaannya. Minus, boleh minus VCC plus IE RE, terus minus VBE plus IB RB sama dengan 0. VBE sama VCC bisa saya keluarkan. IE-nya saya ganti ini, IE-nya. Beta plus 1. Oke. Beta plus 1, saya tulis IE-nya dulu, kali IB kali RE. Nah, jadi seperti ini. IRE menjadi seperti ini ya, sepanjang ini. Terus plus IB RB sama dengan VCC-nya jadi positif, pindah ruas. Begitu juga VBE jadi positif. Oke, IB-nya saya keluarkan karena yang mau dicari IB. IB, nah, dalam kurung besar, ini kurung kecil, beta plus 1 kali RE. IB-nya sudah keluar di sini, plus RB. Tutup kurung besar. Sama dengan VCC plus VBE. IB, nah, IB sudah bisa dicari, nanti hasilnya sama seperti ini. Sama dengan VCC plus VBE per, tinggal nulis saja, beta plus 1 kali RE plus RB. Jadi seperti ini, hasilnya IB sama seperti yang ada di rumus sebelahnya itu. Sama dengan ini. Jadi untuk persamaan IB pada rangkaian emitter bias ini, emitter bias yang PNP, itu hampir sama, cuma bedanya di sini aja, VBE. VBE-nya jadi positif. Pada rumus ya, VBE-nya jadi positif. Kalau pada NPN, VCC minus VBE. Kalau PNP, VCC plus VBE. Penyebutnya yang bawah ini sama persis, nggak ada bedanya. Seperti itu. Begitu juga ini sama persis, cuma dibalik aja nggak ada masalah. Operasinya kan penjumlahan di sini. The resulting equation is the same as equation 4.17. Jadi persamaannya itu mirip atau sama dengan 4.17, kecuali for the sign for VBE, kecuali tanda VBE-nya menjadi positif. However, in this case VBE minus 0,7. Pada pembahasan kali ini, pada transistor PNP ini, VBE-nya minus 0,7 and the substitution of values result in the same sign for each term of equation 4.84 sebagaimana juga 4.17. Jadi dikarenakan di sini nilai VBE-nya itu negatif, maka jika disubstitusi VBE pada persamaan ini, maka nilainya kembali negatif, bukan positif. Jadi kesimpulannya persamaan mencari IB untuk rangkaian emitter bias pada transistor PNP dan rumus untuk mencari IB pada transistor NPN itu sama. Jadi ini equation 4.84 as equation 4.17, jadi sama. Kalau di NPN VBE-nya positif. Nah, notasinya
sudah negatif di persamaannya atau di rumusnya VCC minus VBE. Tinggal masukkan VBE-nya 0,7. Kalau di sini atau rumusnya atau persamaannya VCC plus VBE. Nah, VBE-nya itu bernilai negatif di sini di transistor PNP. Ya, saya tulis ini masih pembahasan di transistor PNP. Kadang saya menulis huruf besar, kadang kecil, nggak ada masalah. Keep in mind that the direction of IB is now defined opposite of that for PNP transistor as shown in figure 4.85. Ingat bahwasannya arah IB sekarang ini berlawanan ya. Berlawanan dengan jadi IB ini berbeda dengan transistor NPN ya. Kalau transistor NPN itu arah arusnya masuk pada kaki basis. Kalau pada transistor PNP arah IB-nya sekarang kan keluar. Ini kan keluar. Ini kaki basisnya, IB-nya ini keluar. Nah, ini IB-nya kan keluar menuju ke atas ini ya. Kan berbeda. Kalau PNP ya, kalau NPN IB-nya masuk. IB-nya masuk ke kaki basis. Jadi itu berbeda. Selanjutnya untuk VCE kita gunakan KVL juga. Is applied to the collector emitter loop resulting in the following equation. Nah, untuk loop output atau loop collector emitter ini cara mencarinya sama. Jadi sigma V sama dengan 0 di situ. Kalau saya gambarkan, ditaruh di sini coba. Semoga saja cukup. Ini VCE ya, gambar VCE. Tidak cukup ternyata. Saya hapus dulu. Kita coba di sampingnya ini. Saya gambar dulu untuk VCE. VCE. Ini RE-nya. Ini ground-nya. Saya tarik gini. Ini RC-nya. Nah, ini VCC-nya. Ingat VCC-nya karena dia negatif, maka yang positif punyanya VCC terhubung dengan ground yang panjang ini ya. Nah, jadi VCC. Ini RC. Oke, ini RE. Anda lihat arah arusnya, IE-nya. Nah, ini harus ganti warna. Saya coba ganti warna. Ini. Jadi untuk mohon maaf, ini harusnya masuk ini. Salah. Saya benarkan dulu, oke. Arah arusnya masuk. Nah, karena terbiasa NPN. Pakai PNP lupa, arah arusnya masuk. Nah, ini IE-nya masuk di sini. Ke atas ya, arah arusnya. IE. Untuk fases RC atau IC-nya juga arah arusnya ke atas IC. Oke, ini VCE ya, VCE. VCE plus minus VCE. Oke, VCE ini kita putar coba searah dengan jarum jam. Mau berlawanan jarum jam juga nggak ada masalah ya. Berlawanan dengan arah jarum jam juga nggak ada masalah. Kita putar searah dengan jarum jam. Nah, kita gunakan KVL ya, sigma V sama dengan 0. Maka di sini ketemu minus VCC. Terus di sini positif ya,
ketemu positifnya Re di sini. Berarti plus IE Re. Selanjutnya ketemu minus VCE, Selanjutnya ketemu plus ICRC, sama dengan 0. Ya, ICRC-nya positif, IERE-nya positif. VCC negatif dan VCE-nya juga negatif. Sehingga bisa kita cari dari persamaan ini nilai VCE-nya. Jadi VCE sama dengan minus VCC plus IC kali RC plus RE. Nah, formatnya dengan persamaan yang emitter bias pada transistor NPN itu sama dengan ini. Jadi rumus transistor emitter bias menggunakan transistor PNP itu formatnya sama. The resulting equation has the same format sebagaimana persamaan 4.19. But the sign is in front of each term on the right of the equal sign has changed. Tetapi ya polaritas atau tanda pada tiap-tiap parameter di sebelah kanannya sama dengan ini itu berbeda dengan VCE yang ada pada transistor NPN. Kalau transistor NPN, ini NPN ya, NPN. Saya taruh di atas saja. NPN, rumusnya VCE itu sama dengan VCC minus IC RC plus RE, gini kan ya. Ini transistor NPN. Tetapi pada PNP itu berbeda. VCC-nya menjadi negatif, terus IC-nya menjadi positif di sini. IC-nya menjadi positif. Nah, beda dengan ini. Kalau NPN itu VCC-nya positif, IC-nya negatif. Ya, ini sekarang PNP. Biar agak bagus. IE ekivalen dengan IC ini sama ya, di mana-mana sama. Selama yang kita bahas ini sama. Because VCC will be larger than the magnitude of succeeding term. Dikarenakan nilai VCC-nya itu paling besar dibandingkan dengan nilai IC dikali RC, IC dikali RE. Jadi IC dikali RC dan IC dikali RE itu kan nanti akan menjadi tegangan ya. ICRC sama ICRE kan hasilnya sama dengan volt, sekian volt. Jadi seperti itu. Dikarenakan nilai VCC-nya itu lebih besar atau paling besar dibandingkan dengan IC kali RC dan IC kali RE, the voltage VCE will have a negative sign. Maka VCE-nya nilainya negatif. Hasilnya negatif. Sebagaimana disebutkan pada slide sebelumnya ya, paragraf sebelumnya. Jadi seperti itu. Itu untuk intro transistor PNP dengan rangkaian emitter stabilize atau emitter bias. Intinya untuk rumus formatnya sama. Untuk IB tadi bedanya cuma di polaritas VBE-nya. Jadi VCC di sini ya. Di sini VCC plus VBE untuk PNP. Untuk NPN VCC minus VBE, bedanya di situ saja, plus sama minus ini aja. Ya. Selanjutnya untuk di sini beda polaritas VCC dan IC ini saja, kebalikannya. Jadi kalau PNP VCC-nya minus, IC-nya positif. Kalau NPN VCC-nya positif, IC-nya negatif. Itu saja. Perbedaannya itu saja. Dan nilai VCE untuk VCE nilainya menjadi negatif atau hasilnya menjadi negatif. Itu. Jadi sebenarnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Ya, jauh lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya antara menggunakan transistor NPN ataupun PNP. Oke, selanjutnya akan kita bahas contoh soal. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.